Bismillahirrahmanirrahim. Habis sanadil muttasil ilal musannif rahimahullah ta'ala. Qala musannif rahimahullah ta'ala nafa'na bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid dharain amin. Babus sabr. Sabr, man sabara dhafira. Siapa yang bersabar akan beruntung, sukses, berhasil. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Ini lamnya namanya lamul qasam. Walanabluwannakum. Ada namanya nun taukid. Dalam ilmu balaghah atau bahasa Arab ada namanya taukid. Apa taukid? Apa taukid? Penekanan, iya. Orang nggak percaya maka harus pakai taukid. Misalnya ada orang dijenguk, nanti didatengin sama orang tua, nanti datang sambang. Masa gitu. Jadi ada pengingkaran dulu. Nggak boleh langsung pakai taukid. Nggak boleh langsung pakai tau. Tiba-tiba ada orang datang. Demi Allah bapak ente datang. Ya buat apa? Ente nggak usah pakai sumpah juga nih percaya, iya. Kenapa pakai sumpah? Biasanya ada pengingkaran, maka harus pakai sumpah. Ya, kalau orang misalnya dijenguk atau sambangan, nanti didatengin sama orang tua mudhif, gitu. Mudhif atau yang perempuan namanya mudhifah. Mudhifah ada bapak ente di mana di masjid atau datang tuh naik mobil. Orangnya nggak percaya atau bukan nggak percaya, ada malamih wajahnya, mimik mukanya itu kayak meragukan itu. Sekarang kan hari Rabu. Masa bapak ini datang hari Rabu? Dalam hati gitu, mimik wajahnya kurang percaya. Maka ditekenin, inna abaki qad jaa, sesungguhnya gitu. Bener bapak ente datang. Paham? Udah pakai inna tahu apa namanya? Udah pakai taukid, masih nggak percaya juga. Nggak percaya gitu. Pengingkarannya lebih besar misalnya, lebih tinggi pengingkarannya. Maka tambahin lagi taukidnya pakai wallahi. Wallahi inna abaki laqad jaa. Demi Allah sesungguhnya bapak kamu benar-benar telah datang. Iya, itu namanya taukid. Jadi nggak boleh langsung pakai sumpah atau pakai inna sesungguhnya, nggak boleh. Dia harus ada pengingkaran. Dalam ilmu balaghah, kayak aneh tuh nggak pernah dijenguk sama orang tua dulu di pesantren. Anak kira dijenguk sebulan sekali. Kiranya begitu. Matanya udah sebulan kok kagak ada yang datang ya. Teman-teman aneh pada itu di asrama itu kan namanya anak baru ya. Anak baru itu orang tuanya di depannya, pas di depan lemarinya ada orang tuanya masing-masing. Aneh bengong liatin orang-orang. Mana bapak aneh, mana ibu aneh, sedih. Kelas 1 SMP, pengen nangis. Hatinya udah kacau. Orang pada didatengin di depan lemarinya masing-masing. Megang HP, ada yang makan kerupuk, makan kue. Aneh bengong aja, ya Allah dia. Sedih. Di situ saya merasa sedih. Aneh nanya sama abangannya, aneh sepondok, ada abangannya juga. Kak, kita kapan datangin? Emang pas kamu di rumah pernah gak Umi atau Abi gak ada itu? Enggak. Jenguk gini kesini? Enggak. Ya udah. Terus kapan datengin? Ntar haul 6 bulan lagi. Iya 6 bulan lagi. 6 bulan lagi baru dijenguk. La haula wala quwata illa billah. Setahun 2 kali. Nah, tiba-tiba aneh pengen ngomongin ini. Misalnya, aneh orang yang nggak pernah datengin dan
emang nggak pernah didatengin, jarang banget, sebulan nggak, 3 bulan nggak, 6 bulan mungkin, 6 bulan baru dijenguk, atau pas pulang, pas lagi di kamar mandi atau lagi ngapain di dapur, tiba-tiba ada orang datang, ente didatengin noh, aneh nggak percaya. Didatengin noh, ada orang tua ente, mana ada, aneh udah tahu, aneh orangnya jarang didatengin, orang tuanya males nengokin anaknya. Orang anaknya dibuang-buangin, buang pesantren, dibuang-buangin. Lagi di kamar mandi, lagi nyuci, serap. Wih, ada orang tua ente noh. Alah, nggak percaya, mana ada. Sampai kiamat juga nggak bakal datang. Ada orang tua ente noh, nggak percaya. Beneran, nah kalimat beneran itu namanya tauhid. Beneran bapak ente datang. Aneh nggak percaya, ente ngomong 10 orang sekelas aneh nggak percaya. Wallahi dah, nah itu kalimat wallahi itu namanya tauhid. Jadi ada levelnya tauhid. Demi Allah, maka sumpah demi Allah, demi langit, demi matahari, demi Nabi Muhammad SAW. Itu namanya tahu. Anda nggak percaya, Anda mau sumpah mau gimana nggak percaya? Emang Anda nggak pernah datangin, tiba-tiba benar. Terus siapa pakai tongkat? Wah, ada bapak aneh. Girang banget langsung. Lupa udah nyuci tinggal semua langsung. Pertama kali didatengin, sekali datengin langsung sekeluarga, sebis, enggak lah nggak sebis. Semobil bawa sayur asam segala banyak, segala macam makanan. Panggil anak-anak semua sekelas, makan. Itu sekali datengin membawa berkah, tapi jarang datengin. Nah, itu kalimat wallahi, demi Allah, itu namanya tauhid. Nah, ini sekarang walana beluannakum, itu ada namanya tauhid. Ini tauhid level 3 ini, karena ada lamul qasam di sini. Lam sumpah, wala itu, wala lanabluwannakum. Nabluwannakum namanya nun taukid tsaqilah, pemberat, penekanan. Artinya di situ ada sesuatu yang muksam, yang dipersumpah demi Allah gitu. Kamu niscaya pasti gitu. Kamu pasti akan diuji. Kenapa ditekan? Karena ada yang nggak percaya. Paham? Ada yang nggak percaya. Masa sih si Anu, dia kan orangnya kaya raya, masa dia bakal jatuh miskin? Ini ada, emang dia bakal pernah kelap? Ini ada nih, walana beluannakum. Nggak ada yang aman di dunia ini. Ente punya duit 1 triliun juga nggak aman. Iya, nggak ada yang aman. Wa mal malu wal ahluna illa wadi'atun wala budda yauman an turaddal wada'i'u. Tidaklah harta dan keluarga melainkan hanya titipan. Ente punya harta, ente punya keluarga, titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dikata Sayyidina siapa lupa. Sahabat. Wa mal malu wal ahluna illa wadi'atun wala budda, dan tidak boleh tidak artinya harus anturaddal wada'i'u wala budda yauman anturaddal, suatu hari titipan itu harus dikembalikan. Ente punya harta, punya siapa? Punya ente, punya Tuhan. Titipan doang ente punya harta. Orang punya harta bangga, titipan. Ada orang nitip duit 1 miliar, ente bangga orang punya duit 1 miliar. Nggak usah bangga, orang bukan punya. Tukang parkir atau tukang parkir, tahu gak tukang parkir yang di mall-mall? Orang pada nitip mobil kan, berapa ratus mobil tuh, Mercy, apa lagi tuh, BMW, Wuling, Toyota, Land Cruiser, semua. Dia bangga gak? Enggak. Kalau orang yang punya mobil keluar, pulang, diambil mobilnya, dia sedih gak? Ya kagak, orang bukan punya gua. Orang bukan punya saya, kenapa sedih? Iya, kenapa sedih? Ngapain sedih? Orang kan punya kita. Ente punya harta itu bukan punya ente, itu titipan. Wa mal malu wal ahluna, keluarga juga begitu. Illa wadi'ah, wadi'ah itu titipan. Wala budda, dan pasti yauman suatu hari
anturaddal wada'i, harus dikembalikan titipan itu. Tukang parkir tuh manusia yang paling gampang kita jadiin pelajaran. Dia punya mobil banyak, dia bangga? Enggak. Diambil mobilnya sama yang punya, sedih kagak? Orang bukan punya saya. Itu juga harusnya begitu, bukan ente, kita. Kita punya duit kita nggak ada, hilang misalnya, atau yang harus dibelanjakan, nggak usah sedih. Kita punya harta hilang, hartanya lenyap, nggak usah sedih, orang bukan punya kita. Kita punya keluarga hilang, meninggal, jangan sedih, orang bukan punya kita. Punya kekasih misalnya, apa namanya kekasih, cinta banget sama seseorang, orangnya pergi, ya nggak usah sedih, orang bukan punya kita. Iya, apa yang sedih, bukan milik Anda dia. Kenapa harus menangisi sesuatu yang bukan milik Anda? Anak, keluarga, bapak, ibu, pasangan, itu bukan milik kita. Jadi nggak usah sedih. Boleh sedih, jangan lama-lama. Harus berputar dunia ini. Untungnya gitu. Dunia masih berputar, ya kan? Masih berputar. Kalau udah berhenti baru bahaya, kiamat. Muter-muter mulu nih kipas. Udah masuk ke sini, jalan lagi ke sini. Iya. Ada orang ditinggal pacarnya. Wah, kacau, langsung kurus badannya. Aneh kurus bukan gara-gara ditinggal pacar, bukan. Aneh jarang makan. Lagi makan mulu. Makan mulu. Dikit-dikit ngajar, ada baru mau makan. Bang, bisa ngajar khuluk? Bisa, boy. Bang, bisa gantiin? Bisa, boy. Bisa. Emang aneh hobinya ngajar. Jadi aneh lebih mendahulukan ngajar daripada makan. Iya, titipan. Harta, benda, uang, keluarga itu titipan semua. Andaikan diambil oleh yang punya, siapa yang punya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak usah sedih, biasa aja. Boleh sedih ya, manusia karena udah lama mungkin hidup sama kita, keluarga kita, orang tua kita. Tapi nggak usah sampai meraung-raung, robek-robek baju, tampol-tampol muka, gitu misalnya. Suaminya meninggal, sedih banget. Kalau biasanya istri yang sedih kalau suaminya meninggal. Oh, sedih banget suami, gimana saya hidup, nggak ada sandaran hidup lagi, gimana nih, gimana besok, gimana anak saya. Kalau suami istrinya meninggal biasa aja. Langsung besoknya kawin lagi. Iya, baru dikuburin 2 hari udah kawin lagi dia. Laki-laki. Karena laki-laki itu butuh pendamping. Kalau perempuan dia bisa hidup sendiri, setia dengan pasangan, sama suaminya bisa. Sampai nggak nikah jadi janda lama bisa. Laki-laki nggak bisa dia. Tapi mungkin hatinya masih buat buat istrinya itu, almarhumah istrinya. Tapi dia harus ada pendampingnya, suami. Laki-laki harus ada pendamping, karena laki-laki itu lemah. Iya. Laki-laki lemah. Yang kuat itu perempuan. Kenapa perempuan dibilang lemah? Perempuan bisa dia nahan rasa, nahan kangen, nahan rindu itu bertahun-tahun sampai nanti mati sendirian dia demi suaminya, demi mendiang suami bisa. Tapi kalau laki-laki nggak bisa dia harus ada yang nemenin. Bukan karena cinta atau nafsu, enggak, emang begitu lah, laki-laki lemah dia. Harus ada tempat bersandar. Wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, wal anfus, kekurangan jiwa, meninggal keluarganya, was samarat, kekurangan buah-buahan. Wa basyiris sabirin, dan berilah kabar gembira untuk orang yang bersabar. Jadi sabar aja udah. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar akan diberikan atau dipenuhi pahalanya tanpa batas. Pahala orang yang bersabar, pahalanya tanpa batas. Artinya apa? Artinya sabar nggak ada batasnya. Kesabaran saya sudah habis misalnya. Ya berarti nggak sabar, gitu aja. Sabar susah apa gampang sabar? Susah banget sabar.
hadiahnya surga kok. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Pahalanya nggak bisa ditaker. Kalau sholat 27 derajat, 700 lipat, 700 kali lipat, dilipat gandakan. Tapi kalau sabar nggak ada batasnya pahalanya, infinity. Karena balasannya nggak ada batasannya, karena artinya ya sabar itu tidak nggak terbatas, nggak boleh dibatasi. Ini sudah mencapai batas kesabaran saya, berarti nggak sabar. Pahalanya surga. Kalau ganjarannya kipas angin, dispenser, baru gampang. Door prize-nya pahalanya surga. Sabar banget. Kalau mau tahu gimana rasanya biar bisa sabar, bener-bener sabar, nikah coba. Nah, itu cobaan kesabaran tuh diuji di situ. Kalau orang belum nikah tuh kesabarannya masih, dia orangnya penyabar, belum nikah dia. Dia orangnya penyabar tuh, masya Allah orangnya tuh cakep akhlaknya dah. Orangnya penyabar, udah diapain aja dia terima, terus juga nggak gampang marah. Ntar dulu nikah coba, masih sabar gak dia? Karena menikah itu ibadah selamanya, harus sabar selamanya. Sabar sama pasangan, sabar sama diri sendiri, sama anak. Sabar. Jadi orang yang nikah tuh ya sudah setengah agamanya disempurnakan, maka tinggal setengah lagi. Sabar dia. Salah lagi, mau nggak mau sabar, langsung mau dicekek tuh istrinya. Enggak. Sabar, maafin lagi, salah lagi, maafin lagi, salah lagi, maafin. Ibit aja maafin. Pernikahan itu tentang apa? Terima kasih dan minta maaf udah. Makasih ya udah ditolongin, maaf ya tadi udah salah. Makasih, minta maaf lagi, terima kasih lagi, maafin lagi, salah lagi, maafin lagi. Begitu aja terus sampai mati. Itu dia. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang yang bersabar itu hanya orang yang bersabar yang apa? Yang pahalanya tanpa batas. Wa qala ta'ala wala man sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Siapa orang yang bersabar dan mengampuni, memberikan maaf, inna dzalika, sesungguhnya yang seperti itu lamin azmil umur, sesuatu perkara yang sulit dikerjakan kecuali oleh orang-orang yang benar-benar niat. Sabar, saya bakal sabar, bismillah pokoknya. Apapun kejadiannya, apapun yang terjadi, saya harus sabar. Everything is gonna be okay gitu. Iya. Everything is gonna be okay. Semuanya akan baik-baik saja, yang penting sabar. Masalah kita tuh nggak bisa diselesaikan. Kita nggak punya kekuatan buat menyelesaikan masalah kita. Siapa yang menyelesaikan? Allah. Kita cuma cukup bersabar aja, sabar. Ntar juga lewat masalahnya, ntar juga datang lagi masalahnya. Jangan takut, masalah nggak akan selesai kok. Kata Gus Dur, ya Abdurrahman Wahid, Gus Dur. Masalah itu cuma ada dua. Yang pertama masalah yang tidak bisa diselesaikan. Yang kedua, masalah yang bisa diselesaikan. Masalah yang pertama tidak bisa diselesaikan, nggak usah dipikirin. Orang nggak bisa diselesaikan, nanti pikirin juga nggak bakal selesai. Iya. Dipikirin capek banget, gimana nih masalahnya, aduh, nggak selesai. Kira-kira selesai nggak? Enggak. Ya udah jangan dipikirin. Mau dipikirin juga nggak bakal selesai. Yang kedua, masalah yang bisa diselesaikan, pikirin. Bisa selesai gak? Bisa. Ya udah jangan dipikirin juga. Masalah itu jangan usah dipikirin. Orang bisa diselesaikan, ngapain dipikirin? Iya. Orang bisa diselesaikan, ngapain dipikirin? Jalanin aja udah. Ntar juga selesai. Diam. Walaman sabara, siapa orang bersabar, wa ghafara itu artinya mengampuni, menutupi kesalahan orang, namanya ghafar.
Ghafar sama kafar mirip tuh. Jadi kalau ente belajar bahasa Arab ada namanya ntar fiqhul lughah. Fikihnya lughah gitu. Jadi ada beberapa huruf yang memang diucapkan mirip dengan maknanya. Mirip dengan maknanya. Udah dikasih ciri-ciri dengan pelafalannya. Contohnya apa? Ghariqa. Apa ghariqa? Artinya ghariqa apa, ada yang tahu enggak? Ghariqa, tenggelam. Kenapa kita tahu ghariqa itu artinya tenggelam? Diambil dari kalimat hurufnya aja, hurufnya dilihat. Gha. Orang kalau baru masuk air nggak bisa berenang gimana? Begitu kan? Iya. Ntar udah nyelam, masih di atas tuh, masuk di atas. Udah nyelam, ro itu. Yang pertama ghain, begitu. Yang kedua ro. Udah sampai mentok di tanah, kok gitu. Paham? Jadi ghariqa. Ghariqa. Itu namanya fiqhul lughah. Ya nanti belajar, kalau ente udah belajar nahwu udah khatam, shorof udah khatam, balaghah udah belajar, baru belajar fiqhul lughah. Jadi dilihat dari hurufnya aja nih. Nih walaupun nggak tahu artinya ini apa artinya ya, tapi dilihat dari hurufnya, nah itu ente bisa, oh kira-kira nggak jauh nih sama ini, nggak jauh sama ini. Artinya palingan ini, walaupun meleset dikit tapi nggak jauh. Ini namanya ghafara, mirip sama kalimat kafara. Kafara artinya kufur. Apa kufur? Menutupi diri dari kebenaran. Ini kafir namanya nih. Apa namanya nih? Bahasa Arab, bahasa ininya Inggris apa nih? Kafir. Itu kafaro. Apa kafaro? Orang kafir. Kenapa orang kafir disebut kafir? Karena dia ada covernya di depan matanya tuh. Di depan mata hatinya ada cover yang menutupi kebenaran yang ada di hadapannya. Paham? Iya kan? Ente punya, kalau di tempat tidur apa namanya tuh? Bed cover. Apa bed cover? Penutup kasur. Jadi kalau ditutupin, ketutupan kasurnya. Ini juga cover. Ente bisa tahu gak di dalamnya ada apa? Nggak tahu, orang ditutupan ada covernya. Sama kayak orang kafir. Kafir artinya orang yang tertutup mata hatinya. Kalau dibuka, nah, kelihatan langsung beriman. Sama kalimat kafara sama ghafara artinya sama, menutup. Tapi ghafara artinya menutup kesalahan orang lain. Anda tahu dia salah tapi Anda tutup. Udah dimaafin, udah selesai kasusnya gitu. Itu namanya ghafara. Ini kenapa jadi belajar nahwu? Inna dzalika lamin azmil umur. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, ista'inu bis sabri was salah. Mintalah kamu pertolongan, artinya memohonlah bis sabri, dengan sabar. Jadi minta tolong kepada kesabaran, berusaha mengambil kesabaran sebagai teman, jadikan kesabaran itu bajumu. Wassalah, dan juga sholat. Kalau kita punya masalah, pertama sabar, kedua sholat. Punya masalah, nggak usah di-update di status, lagi bete banget dah nih gitu. Masalah gue banyak banget nih. Ada yang nanya deh, masalah lu apa? Ini nih gue habis begini-begini, malah dibalas sama dia. Dikira perhatian kali orang nanya masalah lu apa, malah dibalas, lu mah mending lah gua. Nah, ulah gua teh lagi. Ya mending nggak usah dibahas, nggak usah dikasih tahu orang punya masalah, kecuali yang benar-benar perhatian atau emang dokter dia, dokter hati. Lu mah mending lah gua, lu mah bisa gitu ya, kagak masalah itu mah. Ya masalah itu bakal akan selalu ada, nggak usah di-update di status. Kita udah dikit-dikit update sih, punya masalah dikit, cekrek. Itu kenapa tuh, kok bisa begitu? Iya nih gue lagi begini. Ya tapi sih nggak apa-apa tuh mah, gak, gue juga pernah. Jadi adu nasib. Orang dapat masalah yang nggak selesai kok. Sabar yang pertama, yang kedua sholat. Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang ngasih masalah siapa? Allah. Kuncinya ada di mana? Di Allah juga. Kadang-kadang kita lupa, atau sering, bukan kadang-kadang lupa. Seakan-akan
nih kalau gue punya duit banyak nih, masalah bakal selesai. Bukan gara-gara duit ente yang banyak, tapi karena rahmat Allah. Karena rahmat Allah. Ini kalau gue punya duit banyak nih, pasti utang gue lunas. Bener sih, tapi minta tolong sama Allah yang bakal ngasih ente duit. Ini kalau gue punya duit banyak nih, pasti gue gak bakal hidup begini. Enggak, yang bikin hidup begitu atau memperbaiki hidup anda itu Allah. Kasih sayang Allah, bukan duit. Duit itu perantara doang. Walaupun kita memang butuh kepada duit, tapi jangan bilang, ini kalau gue punya duit banyak nih pasti enak hidup gue dah. Pasti lebih baik. Berapa banyak orang duitnya banyak, hidupnya kagak enak, bunuh diri malahan. Iya. Artinya apa? Duit tidak menyelesaikan masalah. Karena kita udah ketipu, mata hati kita ketutup, mikir ngelihat orang duitnya banyak, masalah nggak punya masalah kali, enggak. Akhirnya kita mikir, nih kalau gue punya duit banyak nih, pasti masalah gue selesai. Kata siapa? Berapa banyak orang yang duitnya bertriliunan? Orang yang sampai masuk majalah Forbes itu, Forbes nggak tahu bacanya gimana, 10 orang paling kaya di dunia. Punya masalah gak dia? Punya. Masalah ini yang bos Telegram duitnya banyak banget, triliunan, biliunan, bukan triliunan lagi, biliunan. Udah pakai B, nolnya itu ada 11 apa 12 nggak tahu nolnya, 100,000,000,000,000,000,000, bukan triliunan, biliar, bukan miliar lagi, di atasnya miliar. Punya masalah, punya, ditangkap polisi dia. Punya masalah, saya dikejar sama seluruh dunia, duit saya banyak, bisa menyelesaikan masalah duit Anda? Enggak. Jangan sombong, itu namanya sombong. Ketika kita bilang duit saya ini bisa menyelesaikan, sombong Anda. Yang menyelesaikan masalah bukan duit Anda, kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan uang Anda, bukan harta Anda, bukan kekuatan Anda, tapi kasih sayang Allah Subhanahu. Nah, guru-guru aneh itu pernah, Syekh siapa lupa, Syekh gurunya guru aneh, kalau diundang sama orang kaya nggak mau, dia nggak mau datang. Kenapa? Karena pernah lagi diundang, beliau datang ke rumah orang kaya. Kiai diundang kan? Ini cerita di Damaskus, di Suriah. Datang, wah guru, masyayikh besar gitu, kiai besar, datang ke rumah orang kaya, mungkin nggak tahu tahlilan atau acara apalah. Ditanya sama ini kiainya, gimana ini urusan lancar gitu. Dia malah curhat. Aduh, ini profit lagi turun, income lagi berantakan, terus juga anak lagi ada masalah nih di pekerjaannya, terus banyak udah cerita masalah. Duit lu banyak, tapi masalahnya juga banyak. Yang ngeluh mulu kerjaannya. Rumahnya gede, duitnya banyak, mobil berderet, ngundang kiai, kiainya nanya gimana urusan, lancar, dagang gimana, perusahaan, udah lagi perusahaan lagi turun nih ininya pemasukan, terus juga emang ada lagi kena masalah sama klien gini, ngeluh, isinya keluhan semua. Pas diundang sama orang miskin, rumahnya sempit, selonjoran juga kagak bisa, selonjoran, lagi ngundang tahlilan tuh selonjoran nggak bisa ente, mentok lontong. Dempet-dempetan, dah boro-boro pakai mic. Itu ada makanan lontong, udah alhamdulillah banget itu. Kagak ada micnya, ceramah apa gimana, sempit-sempitan, kagak ada teh, air putih doang semua. Bukan aqua gelas lagi ya, inian air cerek, air masak. Ditanya sama kiainya, gimana urusan? Alhamdulillah Pak Kiai, urusan lancar semua, nggak ada masalah. Dia bingung, dia orang kagak punya duit. Tapi yang diucapin alhamdulillah. Gimana anak sekarang, masya Allah, ranking mantap. Walaupun kemarin sih sempat sakit, tapi sekarang udah pokoknya lah mantap, pokoknya lah. Dagang gimana dagang sekarang lagi lancar-lancarnya. Adalah dapat seminggu 200.000, seminggu 200.000 masih bilang alhamdulillah. Artinya apa? Bukan uang yang menyelesaikan masalah, rahmat Allah, kasih sayang Allah. Maka minta rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta. Jangan sombong.
duit saya banyak bisa masalah. Enggak, duit itu nggak menyelesaikan, mendatangkan masalah justru. Mendatangkan masalah orang punya duit banyak. Kecuali ya duitnya memang dipakai buat kebaikan, buat bangun pesantren, buat bangun masjid, buat bangun majelis taklim, silakan, bagus itu nggak dipermasalahkan itu. Ente mau iri sama orang kaya yang model begitu, silakan. Aneh kalau punya duit banyak nih, aneh bangun pesantren, bagus itu. Tapi kalau punya duit banyak, masalah gue enggak. Masalah tetap ada pasti. Iri sama orang punya harta untuk kebaikan. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang sabar. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, walanabluwannakum, niscaya pasti kami akan menguji kalian, hatta na'lamal mujahidina minkum, sampai kami mengetahui, supaya bisa dibedakan. Kalimat hatta di sini bukan lil ghayah sebenarnya. Sampai kami mengetahui. Berarti Allah nggak tahu dong sebelumnya. Jadi dikasih ujian supaya tahu, enggak. Untuk menunjukkan gitu maksudnya. Kalau orang yang ngerti, kalau yang udah gede-gede ngerti kali. Untuk menunjukkan siapa orang yang mujahid, berjuang di jalan Allah, minkum, di antara kalian, was-sabirin, dan orang-orang yang bersabar. Jadi emang diuji, sabar gak nih orang, duitnya banyak bersyukur, iya. Pas duitnya habis masih ibadah gak? Kalau udah nggak ibadah berarti nggak sabar, imannya berkurang. Nas'alullahal afwa wal afiyah, sering-sering baca itu. Nas'alullahal afwa wal afiyah, nas'alullahal afwa wal afiyah, nas'alullahal afwa wal afiyah, wal mu'afata daimata fid din wa dunul akhirah. Wal ayatu fil amri bis sabri, dan ayat tentang urusan sabar, wa bayani fadli, dan keterangan daripada mulianya sabar, katsiratun ma'rufah, banyak banget, sudah diketahui lah, udah banyak yang tahu. Jadi enggak usah disebutin semuanya. Wa an sayyidina Abi Malik Al-Harith ibn Asim Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Dari sahabat Sayyidina Abi Malik Al-Harith Ibn Asim, atau di sini di bawahnya tulis namanya bukan Harith bin Asim tapi Harith bin Harith. Harith bin Harith Al-Asy'ari radhiyallahu an, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tuhuru syatrul iman, bersih itu sebagian daripada iman. Kebersihan, at-tuhur, bersih, suci, bersuci, punya wudu, membersihkan hati, syatrul iman, sebagian daripada iman. Walhamdulillahi tamlaul mizan, dan mengucapkan alhamdulillah, tamlaul mizan, memenuhi timbangan. Berat langsung tuh, alhamdulillah, berat, langsung berat timbangan kita. Wa subhanallah walhamdulillah, dan subhanallah juga alhamdulillah, tamlaani, mengisi keduanya tersebut, au tamla'u, atau mengisi, ma baina samawati wal ardh, di antara langit dan bumi. Jadi kalau kita ngucapin subhanallah walhamdulillah gitu. Subhanallah alhamdulillah, itu aja, subhanallah alhamdulillah, dua doang, padahal itu udah mengisi antara langit sama bumi. Ma bainas samawati wal ardh. Was-salatu nurun, salat itu adalah cahaya. Semakin orang banyak salatnya, semakin bercahaya. Cahaya gimana? Ada punya teman orangnya gelap banget mukanya misalnya. Cahaya yang ngelihat itu malaikat, bukan ente. Mata ente itu terbatas. Yang ngelihat malaikat.
Malaikat tuh punya panca indera yang nggak dipunyai oleh manusia. Jadi ini amal kebaikan kita itu wangi. Amal kebaikan kita wangi. Yang cium siapa? Malaikat. Ada orang puasa misalnya, mulutnya bau. Iya, kan orang puasa mulutnya bau kan? Nggak makan kosong jadi ini lambungnya. Udara di lambung keluar jadi bau, bukan gara-gara mulutnya sebenarnya, gara-gara lambungnya kosong. Nah, itu kita yang nyium bau, malaikat itu nyiumnya wangi. Malaikat kita berbuat kita sholat, sedekah itu tuh amal kebaikan kita tuh wangi, dicium sama malaikat. Maka kalau kita baca Quran, itu malaikat pada datang, dengerin, mencium semerbak wewangian yang memancar dari badan kita. Wassalatu nurun, dan salat itu adalah cahaya. Cahaya ini bisa cahaya beneran loh. Ada orang salat beneran bercahaya. Ada, begitu ada. Karomah namanya. Wassadaqatu burhan, sedekah adalah burhan, bukti bahwasanya kita beriman, bukti bahwasanya kita taat. Wassabru diya, sabar adalah cahaya. Sama cahaya juga. Sinar. Sabar itu bersinar. Orang yang sabar itu dia akan bersinar memang. Di antara malaikat, di antara makhluk hidup yang lain punya wibawa dia orang yang sabar. Biasanya orang yang sabar yang udah tua biasanya. Kalau orang yang muda rada susah sabarnya. Karena dia punya jiwa muda yang menggebu-gebu dia. Hormon-hormonnya tuh hormon laki-lakinya lagi membuncah. Jadi dia pengen ngatur ini, pengen marah, pengen dianggap. Semakin dia tua, semakin bijaksana, semakin sabar dia. Buat apa saya nunjukin diri, buat apa? Tapi kalau masih muda biasanya, wah ini saya nih, saya harus mengerjakan saya ini, saya pengennya ngatur, pengennya kelihatan, pengennya dikata, pengen dipuji, itu masih muda biasanya. Entar ketika udah tua juga lama-lama datang sendiri. Tapi tetap harus dilatih kesabarannya. Wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika, dan Quran bisa menjadi argumen, menjadi penolong laka bagimu, aw 'alaika, atau menjadi musibah. Artinya musibah gara-gara kamu tidak mengamalkannya, maka Al-Qur'an akan melaknat kamu. Kullun nasi yaghdu, setiap manusia yaghdu, keluar. Yaghdu itu keluar artinya. Keluar pagi-pagi tuh ghoda. Fabai'un nafsahu, menjual dirinya. Setiap orang itu menjual dirinya. Famu'tiquha, ada yang membebaskan dirinya. Artinya dijual kepada orang yang benar kali. Jadi bebas dirinya. Au mubiquha, ada yang mencelakakan dirinya. Maksudnya famu'tiqah membebaskan dengan cara dia berbuat ketaatan. Jadi dia terbebas dari api neraka. Berbuat taat, berbuat sesuatu kebaikan, selalu mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Famu'tiqah, maka dia membebaskan dirinya dari api neraka. Au mubiquha, atau dia bisa mencelakai dirinya sendiri. Rawahul Imam Muslim. Nah, ini dia. Subhanallah walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma bainas samawati wal ardi. Ini ada di arba'in ya? Ada kan di arba'in? Ini beneran ini. Ketika kita mengucapkan subhanallah walhamdulillah, atau ketika kita sholat, itu dia bercahaya. Yang lihat siapa? Malaikat. Dalam bahasa apa namanya? Bahasa sains neurologi itu namanya badan bioplasmik. Yang Anda belajar begitu, yang Anda cari tahu informasinya. Jadi ketika kita mengucapkan sesuatu yang baik, ini sesuatu yang keluar dari mulut kita itu memancarkan aura di sekeliling kita. Paham? Ya, kalau kita ucapin yang baik, memancarkan aura dia. Maka ngomong yang baik-baik aja, jangan jelek-jelek. Kalau jelek, nah itu auranya aura jelek yang keluar. Nggak enak. Ente dikatain sama orang, jelek, marah gak? Marah. Padahal kata-kata doang loh, nggak ngaruh sama diri kita. Begitu, ya itu dia manusia.
ini benda-benda ini juga bisa dengar dia, memancarkan energi juga kita ketika kita bilang jelek, misalnya nih meja jelek banget, jadi marah dia nih. Bahkan dalam sebuah penelitian itu ada suatu kaum, itu bukan kaum ya, suku lah, suku pedalaman, dia pengen nebang pohonnya gede banget, 12 orang baru dipeluk bisa. Bukan pohon karet 2 orang juga bisa dipeluk. Pohon karet. Ini 12 orang saking gedenya, pengen tebang nih pohon, gimana caranya? 3 bulan nebang pohon satu. Enggak. Jadi orang keliling, 30 orang ngeliling, pegangan tangan ngelilingin pohon tuh, pohonnya dikata-katain, disumpahin, dasar pohon ini pohon itu nggak berguna, dasar pokoknya itu nggak lama, sebulan pohonnya mati. Pohonnya mati. Kenapa? Dia menyerap energi negatif dari manusia-manusia. Jadi daripada capek-capek nebang pohon yang masih hidup keras batangnya, kata-katain aja, kita juga roboh sendiri dia. Juga kata-katain pohonnya sambil nyanyi buat ngatain pohon. Wah, 30 orang keliling tuh di suku pedalaman. Artinya apa? Artinya ini kalimat yang keluar dari mulut kita memancarkan energi positif atau energi negatif. Ente ngomong pokoknya bahasa kasar, bahasa kotor itu mengeluarkan energi negatif tuh. Kapan kita energi negatif atau energi ini semakin kencang? Kapan? Ketika sholat. Itu ketika sholat nih, kita lagi sholat, itu energinya mungkin kenceng, pancarannya mungkin kenceng. Maka orang habis sholat jangan ngomong sembarangan, atau orang rajin sholat jangan ngomong sembarangan. Orang ibadah punya wudhu, sering baca Quran, sering puasa, itu dia badannya memancarkan energi nih. Orang yang rajin ibadah jangan ngomong sembarangan. Kalau ngomong sembarangan kejadian nanti, karena itu ada kepanggil dia. Jangan ke situ, jatuh ntar. Jatuh kan. Iya, jatuh kan. Aneh bilang apa? Orang ini wali berarti dia. Sering ibadah, banyak pahalanya. Badannya udah memancarkan energi. Nah, ente sama kiai, sama habaib, sama ulama tuh hati-hati. Ngomong pelan-pelan, yang sopan, minta doa. Kenapa minta doa sama kiai itu? Dalam ilmu sains itu karena memancarkan. Wassalatu nurun, salat itu nur, cahaya. Semakin bercahaya semakin dekat yang dia minta, semakin cepat yang dia minta. Ketika dia ngangkat tangan ngucapin sesuatu, itu ketarik. Tek. Minta apa? Doain Pak Kiai supaya anak saya jadi orang soleh, punya harta banyak, berkah. Tuh datang tuh harta tuh. Nek. Itu dalam ilmu sains. Kalau ente belajar gini doang, masa sih? Harus dibuktiin pakai sains kalau orang zaman sekarang. Wa an sayyidina Abi Sa'id Sa'd bin Malik bin Sinan al-Khudri wallahu a'lam Udah. Ada yang enggak punya kitab, masih banyak yang belum punya kitab. Ngaji enggak habis Isya? Atau istirahat? Apa? Khulukuna. Capek nih. Istirahat aja. Jadi ntar lihat aja Bang Aboy ngasih mandat gak. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.